Selamat berjumpa kembali di hari yang ketiga di tahun 2021. Semoga umat beriman sekalian di hari yang ketiga ini betul-betul membawa sukacita, karena titik start yang baik akan menghasilkan suatu penghasilan yang menggembirakan. Meski saudara-saudari umat Allah yang terkasih masih dalam suasana pandemi, rasa kekhawatiran, kecemasan dan kegelisahan masih menghantui pikiran dan perasaan kita. Tetapi saudara-saudariku, channel YouTube Serambi Religius tetap hadir menemani Anda untuk memberikan peneguhan, memberikan suatu nilai semangat baru, supaya segala persoalan hidup minimal dapat teratasi berkat permenungan-permenungan religius. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, pada tanggal 3 Januari, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, juga merupakan Hari Anak Misioner Sedunia. Renungan-renungan yang akan kita bacakan dan kita renungkan diambil dari bacaan pada hari Minggu itu. Yang pertama, bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 60 ayat 1 sampai dengan 6. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesus Kristus yang lahir sebagai Immanuel merupakan tanda Allah ingin menyatakan kemuliaannya di dalam dan melalui putranya Yesus Kristus yang dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 2 sampai dengan 3a, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai dengan 6. Rasul Paulus mengatakan dengan gamblang bahwa rahasia Kristus kini telah diwahyukan dan para bangsa menjadi pewaris perjanjian. Sedangkan dalam bacaan Injil, kita akan merenungkan Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kami datang dari timur untuk menyembah Sang Raja. Saya tidak membacakan semua bacaan ini, tetapi saya mengambil ayat-ayat penting yang menjadi cuplikan permenungan kita bersama. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain.
Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, mereka pulang ke negerinya lewat jalan lain. Suatu tindakan yang diambil yang merupakan terobosan inovatif yang memberikan suatu langkah antisipatif akan segala kemungkinan, segala bencana yang akan mengintai putranya Yesus Kristus. Bukan kepada 3 orang Majus itu, tetapi mereka sungguh menyadari bahwa Herodes yang memiliki niat jahat hendak menghampiri Tuhan Yesus dan mau membunuh dia. Mengapa demikian? Karena Herodes menyadari dengan sungguh bahwa telah lahirlah seorang raja yang akan menjadi lebih besar. Oleh karenanya Herodes merasakan kedudukannya terancam, posisinya juga digeranyangin, dan kegiatan sehari-harinya pun akan menjadi suatu batu sandungan bagi orang lain. Yesus Kristus hadir sebagai Raja Penyelamat, sebagai Raja utusan Allah. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ibu bapak, kaum muda, saudara-saudari, anak-anak dan remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus. Realitas seperti ini bukanlah barang baru dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga, di lingkungan pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, kita juga mengalami hal yang sama. Ketika seseorang itu dikenal atau akan diorbitkan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, atau membawa ras kemuliaan dan mengangkat martabat setiap orang, kita merasakan bahwa diri kita terancam. Karena apa? Karena kita menganggap diri kita lebih hebat. Karena kita menganggap posisi kita lebih mulia. Karena kita merasakan bahwa jabatan yang saya emban ini jangan sampai dicomot atau dicopot atau dicuri oleh orang lain. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, dan kegiatan seperti ini bukanlah hal baru bagi kehidupan kita dewasa ini. Di tengah-tengah kehidupan bersama muncullah rasa cemburu, rasa iri, rasa dengki ketika seseorang itu lebih besar, lebih hebat, dan lebih berkuasa menampakkan kemuliaan Allah. Maka pada pada hari raya penampakan Tuhan kita, Yesus Kristus Raja semesta alam, saya mau mengajak seluruh umat beriman ini supaya dengan berani dan tegas menampakkan wajah kemuliaan Allah di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah lingkungan hidupmu, tanpa ada rasa ketakutan, tanpa ada rasa kecemasan dan kegelisahan. Orang lain boleh mengintai kita, mereka bisa mau mencederai kita dengan strategi yang konyol. Tetapi kalau seandainya saudara-saudariku betul-betul menyadari bahwa Anda hadir mau menampakkan wajah Allah di tengah-tengah kehidupan, entah karena mengalami persoalan, entah mengalami konflik, entah mengalami kegagalan, atau diskoneksi, atau relasi yang sedang terancam, mendatangkan hubungan yang tidak harmonis. Tetapi kalau kita ingin hadir menampakkan wajah kemuliaan Allah, maka sadarlah saudara-saudariku, Tuhan akan memberikan kita jalan lain. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, 3 Majus dari timur itu menampakkan kemuliaan Allah. Mereka datang mengunjungi Tuhan Yesus. Mereka datang membawa persembahan emas, dupa, dan mur. Mereka mempersembahkannya itu. Dan 3 orang itu adalah terkenal orang hebat. Mereka hendak datang kepada Allah dalam diri Yesus putranya. Dan mereka mendapatkan kemuliaan itu. Dan mereka juga tidak akan mau kalau kemuliaannya itu digerogoti oleh sang Herodes, sang buas, laki-laki buas zaman itu yang hendak mau mencederai kehadiran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Allah Bapa mengetahui rencana jahat itu.
Dan dalam mimpi dia berkata kepada mereka, pulanglah melalui jalan lain. Kepada saudara-saudariku yang terkasih, ketika Anda mengalami suatu persoalan, ketika Anda mengalami kesulitan karena Anda menampakkan wajah kemuliaan Allah, jangan takut. Pasti ada jalan lain yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Yang penting adalah mari tampakkanlah wajah kemuliaan Allah tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa intimidasi, tanpa ada kecemasan, tanpa ada kegelisahan. Karena sekali lagi, bagi Tuhan ada 1001 macam jalan yang kita tempuh untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Selamat melanjutkan peziarahan hidup di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.